uang kita tidak hilang, tapi kita membantu sepak bolaan Bandung khususnya, Jawa Barat umumnya, karena memang programnya Hermipa ini dari Jawa Barat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar, kembali lagi dengan saya dalam acara Radar Bandung for Business untuk hari ini. Hari ini kita coba mengorek bisnisnya Hermipa, karena memang di Hermipa itu ada yang namanya Hermi. Hermi itu adalah bagian dari Hermipa, ada RMI, dan Hermi ini bergerak di koperasi. Dan saya mendatangkan salah satu orang hebat di Hermi, Teh Mel. Assalamualaikum. Kita berbicara Hermi nih, kan dari obrolan sebelumnya dengan beberapa petinggi Hermipa, ada Kang Surya, ada Pak Densang juga, bahwa Hermi ini adalah penopang dari kegiatan Hermipa gitu. Selain penopangnya itu ada RMI yang bentuknya yayasan, ada koperasi, ada Hermipa yang memang jadi ujungnya lah, yang jadi mau dikembanginya itu Hermipanya, dan penopangnya itu ada RMI di yayasan dan ada RMI di koperasi. Kita berbicara soal RMI ini. RMI sendiri ini berangkat dari visinya untuk mengembangkan Hermipa ini. Berawal dari kapan nih Teh? Berdirinya sejak kapan gitu? Terus di awal berdirinya Hermi itu mengerjakan apa gitu untuk menunjang tadi Teh? Sebenarnya koperasi ini berdiri hampir bersamaan Pak, sama Hermipa dengan yayasan itu. Jadi paling ada jeda sebulan apa 2 bulan gitu ya. Masih di tahun ini. Karena yayasan itu kan non-profit, sedangkan kita harus menjalankan Hermipa ya, notabene kalau sekolah sepak bola itu sangat membutuhkan uang ya Pak ya, untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Untuk mengembangkan bisnisnya sendiri ya bikin apa nih? Kita kan ada pilihan, bisa bikin PT, perusahaan, atau bisa bikin koperasi. Kita di yayasan itu memilih untuk membuat koperasi. Alasannya koperasi itu kan untuk kesejahteraan anggotanya sendiri. Jadi sebenarnya koperasi ini didirikan untuk menunjang berjalannya Hermipa dengan cara bisnisnya. Jadi kita menyediakan semua sarana prasarananya, kita menyediakan kebutuhan para pemain Hermipa, termasuk keluarga-keluarganya. Dari keuntungannya, untuk biasa kalau koperasi itu ada pembagian SHU tuh tiap tahun. Nah kalau di kita itu dikhususkan, kita sudah berapa anggota, dikhususkan SHU itu kita semua sumbangkan ke yayasan sebagai hibah, sebagai untuk pengembangan Hermipanya sendiri. Oke. Sebelum lanjut ke Hermi nih Teh, ada kesulitan nggak Teh? Karena yang baru ya, Hermi ini kan didirikan baru. Ada kesulitan nggak bikin ini? Saya menyoroti proses pembuatan koperasi nih, proses pembuatan badan hukum koperasi. Ada kesulitan nggak Teh? Alhamdulillah semua dilancarkan. Berarti ini bisa dilancarkan itu memang dari pemerintah yang ngurus perizinan koperasi itu memang bagus gitu ya, dilancarkan. Iya, kita juga sempat kan sebelum kita membuat koperasi itu kan kita ada penyuluhan dulu dari dinas koperasinya, harus apa aja sih yang dilakukan. Termasuk setelah kita membuat bikin akta untuk pembuatan koperasinya sendiri, kita penyuluhan lagi. Jadi di situ kita dijelaskan detail pelaksanaan koperasi itu seperti apa sih, caranya kayak gimana. Terus ada bagian-bagian koperasi yang terus terang saya blank sebenarnya soal koperasi ya. Maksudnya untuk jenis-jenis koperasi sendiri saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah maksudnya dari dinas koperasinya sendiri sangat membantu gitu. Itu pun kita bisa menjadwalkan kapanpun, misalkan kalau misalkan di tengah-tengah nih anggota pengen tahu nih jelasnya seperti apa, kita bisa langsung minta penyuluhan sendiri. Koperasi mana Teh? Ini Kota Bandung apa dinas koperasi? Provinsi Jawa Barat. Karena anggotanya kan kita
nggak semua dari Bandung gitu. Oke. Termasuk ketuanya sendiri KTP-nya KTP luar Bandung. Tapi beliau dia di Bandung, sebenarnya orang Bandung, cuman karena lama berdomisili di luar Bandung, tapi masih Jawa Barat. Jadi kita ambilnya ke provinsi. Pengurus RUMI sendiri berapa orang? Pengurus RUMI sendiri kan minimal itu ada 9 atau 9 orang. Jadi otomatis kemarin kita ada pengurusnya itu 10 orang. Ada ketuanya Bapak Gion. Kebetulan beliau sekarang lagi kurang sehat. Harusnya beliau yang ikut sekarang. Terus ada di sekretarisnya Bapak Denny. Bendaharanya kebetulan saya sendiri. Oh, bendahara. Iya. TML itu sekarang bendahara. Iya. Oke. Berarti nanya-nanya keuangan ya, boleh ya? Terus untuk pengawasnya sendiri ya sama dengan yayasan. Ada Pak Surya, pengawas 1 Pak Surya, ada pengawas 2 Pak Densam sama Pak Ajar. Gitu. Yang lainnya sebagai anggota koperasinya itu kan ada 6, berarti ada 6 orang, ada 4 orang lagi, ada emang yang ikut juga di yayasan, sebagian sih nggak di yayasan tapi ikut di koperasinya. Oke. Itu tadi apa bahasanya, pengamat? Pengawas. Pengawas internal berarti. Ya. Oh. Jadi kalau keputusan tuh kita nggak bisa langsung pengurus doang, harus ada persetujuan pengawas juga. Dan kalau di koperasi itu semua anggota harus ikutan, makanya suka ada rapat anggota kan ya. Betul. Jadi semua keputusan itu ya kayak tadi pembagian SHU masuknya ke koperasi ya itu harus dari rapat anggota. Nah, ngomongin anggota koperasi, ada berapa teh anggota koperasi teh? Untuk sekarang sih masih belum banyak ya. Kan di kita siswa MIFA sendiri sekarang udah ada 40 sampai 50 orang. Itu kan kita orang tua itu wajib menjadi anggota koperasi. Ya, jadi begitu daftar tuh disodori juga jadi anggota koperasi. Terus kita ada para pelatih sama pengurus semua jadi anggota. Kayak gitu. Jadi ya sekitar 60 orangan, 60-70 orang. 60-70 orangan anggota ya. Berarti. Keuntungan anggota kalau misalnya kita berbicara koperasi kan dikelola sama koperasi, untuk koperasi dan memang untuk kesejahteraan anggota gitu ya. Dari 60 itu keuntungannya apa sih kalau jadi anggota teh? Pertama, kalau anggota kita bisa beli barang-barang yang kita produksi sendiri kan, misalnya kayak gini kan ada susu, ada koperasi gitu. Punya barang yang diproduksi sendiri ya, bisa konsumsi. Mereka kalau misalkan mau jual lagi ada harga reseller kayak gitu. Terus kalau misalkan anggota itu banyaknya kan sebenarnya dari orang tua murid RMIFA. Contoh teh, punten saya potong nih. Ini harganya berapa teh ini teh? Itu kita jual 90.000 untuk eceran. Ini eceran 90.000, berarti kalau anggota ada potongan? Ada potongan, berarti harganya nggak 90.000. Oke, madu ya? Konsumsi harian sih memang. 1 kilo. 1 kilogram. Oke, nah balik lagi ke tadi ada rapat anggota. Saya juga paham mungkin di koperasi ini. Kalau misalnya rapat anggota itu harus 60 orang datang semua, atau kayak quorum 50+1 misalnya. Iya. 50 quorum berarti ya. Terus kan sekarang sebenarnya kan kalau sekarang mah udah ini ya, udah teknologi udah canggih. Ya, bisa by Zoom ya. kayak gitu sih. Bisa by WA apa seperti itu. Tapi kan kalau misalnya perusahaan, kalau kita berbicara PT, keputusan itu kan bisa diambil sama anggaplah direktur tertinggi di situ. Sebuah keputusan kalau koperasi itu diambil secara bersama-sama, itu ada kesulitan nggak teh? Maksudnya kalau sekarang kan berarti 60 orang, 60 kepala, ada perbedaan pendapat nggak sih teh? Pasti ada. Ada, karena memang beda-beda kepentingan di situ kan. Beda kepentingan. Cuman kemarin juga sempat agak lama kayak gitu. Cuman kan pada akhirnya kan kita bisa kerucutin Pak. Jadi ada hal-hal yang memang harus dibahas satu persatu dengan anggota koperasi. Ada hal yang bisa sudah diamanatkan ke pengurusnya gitu. Jadi
Jadi hal-hal aja misalkan masa sekarang mau belanja sampo misalkan harus rapat anggota dulu kan nggak mungkin gitu maksudnya. Jadi hal-hal tertentu yang memang bisa diputuskan oleh pengurus sendiri gitu. Ya rapat anggota kayak misalnya mutusin tadi Yang SHU SHU itu kan, hasil usahanya ada 3 miliar misalnya, ini mau digimanain karena emang kepentingan yang berbeda-beda tadi. Iya. Tapi memang luar biasa kalau misalnya pengurus koperasi, kalau saya disuruh milih mending ngurus koperasi atau ngurus perusahaan, saya pikir enak ngurus perusahaan ya, maksudnya keputusannya cuman ke owner gitu ya. Tapi memang ada poin yang memang kita tidak berbicara mudah gampang, tidak berbicara sulit, tapi memang ada ada habluminanas kali ya, lebih ke habluminanas, lebih ke kebaikan di situ, silaturahmi dan lain-lain. Karena memang di koperasi itu biasanya memberlakukan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah biasanya. Oke, Teh, ke produk nih. Di koperasi punya berapa produk teh? Unggulannya kalau misalnya produk mungkin banyak ya. Unggulan dari Erumi sendiri apa produk apa teh? Penyuplai terbesar. Kalau penyuplai terbesar sebenarnya ayam, Pak. Oke. Ayam. Iya, dari ayam itu kita ada setiap penjualan ayam itu Rp250 kecil sih Pak ya. Per kilogram itu semua dihibahkan ke yayasan. Rp250.000 Iya. Per kilogram itu setiap penjualan kita hibahkan ke yayasan. Terus tapi kan kita belum tahu berapa kilo dalam sehari. Kalau dikalikan mungkin itu tadi ya. Kalau saya mengutip obrolan sebelumnya sama Pak Surya, itu bisa mencapai sebulannya itu sampai 25 jutaan ya. Ya luar biasa. Itu kalau misalnya kita konversi ke satu orang anak didik, itu di RMIPA sedikit loncat nih ke RMIPA. Iya. Per bulannya anak didik di RMIPA itu dikenakan berapa teh? Untuk yang boarding atau non boarding? Kalau non boarding ya saja. Kalau non boarding kalau cuma 3 kali latihan itu cuma 300.000. 300.000. Iya. Mereka cuma latihan dalam seminggu 3 kali di sore hari. Nah kalau yang untuk boardingnya sendiri kan tiap hari itu ada latihan. Ada pagi ada sore. Bisa sampai 8 kali dalam seminggu. Nah itu kita supply semua kan sama makannya. Kalau itu di tahun ajaran ini tuh 2.250.000. Sebenarnya itu jauh Pak kalau misalkan kita hitung dari makannya aja. Sehari makan tuh berapa kali 3 kali 30 hari. Iya. Kalau misalkan itu, cuman kan kita tuh maksudnya memang tujuannya bukan dagang ya Pak ya kalau sekolah itu ya. Tapi untuk punya koperasi. Iya. Makanya ya kan kayak ayamnya kita supply gitu kan maksudnya kayak gitu. Jadi harga tuh nggak bisa nggak usah ambil dari orang, harga bisa lebih murah. Ya, hitungannya bukan belanja ke orang, tapi memang produksi sendiri gitu ya. Itu di koperasi sendiri untuk ayam nih, sehari bisa berapa kilo teh? Sehari? Per hari atau per hari kali ya? Kalau masak sih si Bibi sehari 3 kali, tapi paling kalau makan ayam ya nggak tiap hari juga sih Pak. Anak-anak juga bosan gitu ya. Pasti harus diselang-selang. Anak-anak tuh paling ya sedikit sih sebenarnya, paling 5 kiloan gitu kan. Ya untuk ayam berarti untuk madunya juga disuplai, susunya juga disuplai. Terus selain ayam, madu yang ada di sini nih, madu, susu, ada apa lagi teh? Untuk sekarang produknya paling dari jersey, pakaian seragam kan. Seragam jersinya kita ada 3. RMIFA itu punya 3 baju latihan. Ada jaket sama trainingnya, ada sepatunya, ada tasnya, termasuk bola yang memang dipergunakan di lapangan. Cuman kalau bola itu bukan tanggung jawab anak ya, itu dari RMIFA-nya sendiri. Tapi jadi koperasi yang menyediakan. Oke.
Kalau misalnya saya tertarik dengan jersinya Hermipa, Iya. tapi nggak mau pakai logo Hermipa misalnya, boleh nggak? Boleh aja. Pesan berarti kan? Iya, cuman kalau itu kan special order ya. Special order. Iya. Oke. Kita ada juga, memang kita juga kerjasama juga sama misalnya yang pembuat jersinya itu. Contoh misalnya gini, saya juga kan ngobrol kemarin sama Kang Egi ya. Kang Egi itu di Bandung Pro. Nah misalnya taruh Kang Egi butuh jersey nih buat Bandung Pro, berarti kan nggak mungkin pakai Hermipa kali ya. Jadi apa untuk umum juga masih bisa. Boleh, masih boleh. Jadi kita maksudnya buka order juga, maksudnya kalau misalnya kayak sekarang nih ada permintaan orang tua juga pengen pakai jersey gitu. Nah, orang tua bisa punya desain sendiri misalkan kayak gini kayak gitu. Oke Teh, balik lagi ke koperasi nih. Kalau misalnya saya tertarik nih dan saya di luar Hermipa lah ya bahasanya, boleh nggak Teh? Maksudnya umum juga nggak? Boleh banget Pak. Boleh banget ya. Syaratnya Teh, kalau misalnya saya nih anggap saja orang luar gitu ya, pengen jadi anggota Hermipa nih, pengen jadi anggota Erumi, maksudnya anggota koperasi Erumi, syaratnya apa? Syaratnya sebenarnya cuma kisi form, nanti ada kita ada istilahnya simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan pokoknya berapa? Simpanan pokoknya cuma 100.000, simpanan wajibnya 50.000. Jadi simpanan wajib itu setiap bulan Pak. Jadi itu mah sebenarnya kayak nabung ya. Nggak hilang. Nggak hilang kalau yang 50.000 itu. Jadi kayak nabung, nanti suatu saat misalkan di akhir tahun mau diambil atau pas nanti aja pas saya mau nggak diterusin di itu. Tapi sebenarnya sih nggak ada ruginya. Jadi cuma ngasih 100.000 itu ya 100.000 juga kita untuk administrasi apa sih? Keanggotaan saja. Keanggotaan aja. Selanjutnya yang 50.000 itu ya ini sih nabung sebenarnya. Ada kejadian nggak maksudnya gini, kan kadang-kadang orang tua itu misalnya anggap saja fluktuasi lah, maksudnya ada lagi nggak 50.000 juga kalau lagi nggak punya ya nggak punya aja gitu, jadinya setelah 3 bulan baru dibayar atau malah macam-macam kan ya, pasti ada ya. Pasti ada sih. Ada yang memang mundur, ada yang maju karena emang lagi berlebih. Saya bayar 1 tahun deh buat 1 tahun, mungkin ada juga. Ada, bisa. Jadi maksudnya cuman kan kalau misalkan kalau yang di awal mah kan pokoknya kasih ya kita mah alhamdulillah kan kalau misalnya pengurus. Tapi kalau misalnya yang agak telat biasa mereka konfirmasi dulu, Bu, bulan ini saya belum bisa, mungkin di bulan depan. Cuman kan maksudnya kita kalau iuran wajib itu ya memang harus dibayar kan, kecuali kalau ada simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu sama kayak nabung, cuman di luar yang 50.000. Okay. Nah itu pasti kan dibikin laporan, tiap anggota dapat laporan itu kan, dapat laporan keuangan. Mereka juga nanti dikasih buku simpanannya kayak buku tabungan lah kalau itu. Cuma mungkin masih manual ya Pak. Masuk pokok, nanti wajibnya bulan apa, berapa, nanti sukarelanya berapa. Jadi mereka tahu saya punya tabungan nih segini. Gitu. Oke. Berarti ini terbuka untuk siapapun di luar Hermipa juga. Terus memang syaratnya juga mudah, keuntungannya banyak. Sekali. Ya, mudah-mudahan. Boleh berarti yang lain juga Kang Oji bisa mau daftar anggota. 50.000 sih. Itu cuma nabung Pak, uang lupa. Jadi yang nonton kali ini juga kalau misalnya mau jadi anggota juga nanti kita coba sertakan nomor kontak ya biar memang ada yang tertarik dan aware untuk terhadap dunia bola, karena memang dengan jadi anggota uang kita tidak hilang, tapi kita membantu sepak bolaan Bandung khususnya, Jawa Barat umumnya, karena memang programnya Hermipa ini dari Jawa Barat untuk Indonesia. Luar biasa sih sebetulnya kalau berbicara cita-cita ya, cita-citanya luar biasa, dan yang mudah-mudahan obrolan-obrolan kita juga jadi doa ya, jadi doa dan apa yang cita-citakan juga bisa terrealisasi. Berbicara cita-cita Teh, kalau misalnya saya minta Teteh bermimpi, ini koperasi ini mimpi Teteh mau digimanain sih? Karena memang Teteh bendahara nih, kalau bendahara berarti kan punya misi bagaimana perputaran di keuangan itu omsetnya sebesar mungkin.
biar bisa membantu lebih besar tentunya gitu kan. Nah ini mimpinya Teteh seperti apa Teh untuk koperasi Erumi ini Teh? Intinya ya dengan tujuan utama koperasi itu kan mensejahterakan anggotanya. Saya sih berharap dengan membuka, mungkin semua anggota koperasi itu bisa sejahtera. Mereka bisa misalkan bisa buka cabang Rumi di mana, di kotanya di mana kayak gitu. Punya tokonya masing-masing. Sekarang kan kita bikin toko nih kayak Alfamart lah kayak gitu ya. Semua kebutuhan anggota, semua kebutuhan pelatih, anak-anak siswa kita sediakan. Nah, siapa tahu dengan itu, dengan bikin satu, nanti bikin dua, bikin tiga, bakal banyak ya. Maksudnya cabang-cabang Rumi yang lain yang bisa lebih menjangkau semua kalangan masyarakat. Kak, memang obrolan sebelumnya juga saya sempat menanyakan apakah nilai-nilai kebaikan yang dilontarkan di RMIPA ini, karena memang di dalamnya ada RUMI dan RMI, itu bisa dirasakan kota-kota yang ada di Jawa Barat gitu. Karena memang setelah share saya kemarin di Cianjur juga, mereka ingin gitu, maksudnya mungkin nggak bukan Cianjur gitu. Karena memang ya itu tadi banyak hal-hal positif, banyak hal-hal baik yang memang bisa dirasakan anggota yang memang dikhususkan mungkin ya untuk kemajuan sepak bola. Dan memang banyak kota-kota di luar Bandung ini yang belum ada yang ke situ gitu, makanya menanyakan mungkin nggak buka di kota lain, dan memang mimpinya nyampe ke Jawa Barat. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Oke, support Erumi untuk RMIPA sendiri selain yang tadi ada lagi nggak Teh support dari koperasi? Tapi berarti tuntutannya itu dari koperasi ke yayasan dulu berarti ya? Yayasan dulu. Ke yayasan dulu, kecuali produk langsung dari koperasi ke Excel, termasuk supply ke peserta didik ya. Yang boarding school apalagi ya, yang ayam dan lain-lain. Nah selain itu ada lagi nggak support Erumi untuk anak didik ini? Kayak sekarang kan lagi ngadain liga nih. Supporting event berarti. Eventnya kita kan, maksudnya dari Ruminya sendiri, kita supportingnya yaitu dengan kan biaya itu nggak sedikit ya. Jadi kita sebenarnya intinya bukan dari keuntungan sih Pak. Terus terang kita juga ada emang orang-orang yang berdonasi, ada yang lewat yayasan, ada yang lewat koperasi, karena kan kalau mungkin kalau lewat koperasi itu bisa dibisniskan. Yeah. Nah dari keuntungan itu kita bisa pakai buat sokongan, buat itu, buat ngadain acara kayak gitu, event segala macam. Sokongan untuk event sekarang itu yang lagi gulir itu kan RMIPA League nih. Ya. Berarti Erumi jadi sponsor utama nih. Iya. Luar biasa. Sponsor utama memang diadakan ini mungkin dari RMIPA untuk akademi yang lain, karena memang liga ini tidak hanya melibatkan RMIPA tapi melibatkan akademi Bandung Raya. Mudah-mudahan event-event seperti ini bisa digelar di kota yang lain juga dan melibatkan banyak akademi, sehingga kebaikannya bisa dirasakan banyak orang. Oke, luar biasa. Statement terakhir Teh, siapa tahu Teteh mau menyampaikan apa terkait Erumi, mengajak sahabat radar di sana yang nonton kita sekarang nih, apa yang mau disampaikan Teh terkait Erumi? Apa tips saya? Tanggapan Teh, statement terakhir aja. Kurang bagus ya, mungkin untuk pemirsa semua, termasuk saya yang memang aware sama anak-anak, perkembangan pembinaan anak-anak khususnya di sepak bola, mungkin bisa lah gabung sama kita, maksudnya jadi anggota koperasi. Terus terang koperasi ini tujuan utamanya untuk mengembangkan pembinaan anak-anak khususnya di sepak bola, seperti itu. Begitu obrolan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu
lagi di kesempatan yang lain dengan program yang sama. Kami balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.